Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih kepadamu sebab oleh anugerah-Mu kami ada sebagai kami ada sekarang. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu saat ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu diberitakan. Kami berdoa memohon kiranya Tuhan melawat menjamah kami. Kiranya kami boleh merasakan Tuhan menghampiri kami ketika kami baca kitab suci, dengar uraian khotbah melalui hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, yang akan memperlengkapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang dipanggil untuk melayani Tuhan, tertulis dalam Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah We need God. Kami membutuhkan Allah. Kita butuh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi dan masa-masa sulit yang kita alami sekarang ini, cenderung membuat hati kita, pikiran kita, mata kita beralih pandangan kepada yang lain, yang seyogianya tertuju kepada Allah, namun kenyataannya kita dialihkan tertuju kepada hal yang lain. Yang seyogianya kita memikirkan hal-hal yang bersifat rohani, tentang berkat kebaikan kasih karunia Allah, tanpa kita sadari hati kita, pikiran dan mata kita dialihkan kepada yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkhusus buat saudara yang Tuhan beri kesempatan untuk mengambil bagian nantinya dalam pelayanan terstruktur di persekutuan lorong P3KS. Saudara, engkau ada di P3KS bukan sebuah kebetulan. Keberadaanmu, bahkan keterlibatanmu ketika tim regenerasi menseringkan engkau untuk menjadi bagian dalam pelayanan terstruktur nanti, bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ada Allah di balik setiap proses yang engkau jalani sekarang ini.
Ada Tuhan di balik setiap perkara yang engkau hadapi sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang sekarang ini kehilangan nikmatnya hal-hal rohani, kehilangan indahnya bersekutu dengan Allah, kehilangan nikmatnya membaca kitab suci. Oleh karena situasi dan masa-masa sulit sekarang ini menguasai, mempengaruhi kehidupannya. Lalu bagaimanakah sikap kita selaku orang yang percaya kepada Yesus? We need God. Kami membutuhkan Allah. Saudara, kita harus memahami secara logis, bahkan teologis, bahwa orang akan terasa lebih nikmat meminum secangkir air putih yang dingin ketika dia dalam kondisi haus, dahaga, panas terik matahari menerpa tubuhnya. Secangkir air putih yang dingin akan terasa nikmat ketika engkau dalam keadaan haus. Secangkir air putih akan terasa nikmat ketika engkau diterpa panas terik matahari. Bandingkan, kalau engkau sedang di kolam renang yang dingin, disuguhkan air putih yang dingin satu cangkir, rasanya biasa saja. Begitu juga halnya, sepiring nasi hanya dengan telur dadar akan terasa lebih nikmat ketika engkau menikmati memakannya dalam kondisi rasa lapar yang lebih. Rasanya akan berbeda ketika engkau memakannya dalam kondisi perut yang sudah lapar. Itu artinya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa-masa sulit situasi pandemi COVID-19 sekarang ini yang melanda kehidupan hampir seluruh umat manusia, seharusnya kondisi ini membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kondisi ini harus lebih membuat kita menginginkan Allah. Kondisi ini harus membawa kita memikirkan tentang Allah yang ada dalam segala situasi, kondisi, perkara yang kita hadapi. Saudara-saudara, percayakah engkau kalau sampai detik ini Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang berkuasa, bukan hanya ketika kebaktian minggu. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang berkuasa tidak hanya ketika persekutuan seperti sekarang ini. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang berkuasa di tiap-tiap waktu, di tiap-tiap situasi dan kondisi, termasuk atas wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan Allah kita, Tuhan yang berkuasa atas situasi, kondisi sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 63 adalah Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Mazmur ini lahir di tengah situasi kondisi ketika Daud ada di padang gurun Yehuda, tempat yang bukan mengenakan, tempat yang tidak mendatangkan kenyamanan secara lahiriah. Padang gurun Yehuda adalah tempat pelarian Daud ketika ia mendapat ancaman, sehingga ia harus meninggalkan Yerusalem, melarikan diri ke padang gurun Yehuda. Tetapi yang menariknya, justru di tengah situasi kondisi pelarian Daud ini ke padang gurun Yehuda, di tengah situasi itu lahir Mazmur 63 yang sangat indah, menggambarkan bagaimana Daud dalam pergumulannya membutuhkan Allah. Daud dalam situasi kondisinya memikirkan, mengharapkan, dan memandang kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Yang mau saya sampaikan, yang pertama kepada kita adalah bagaimanakah hidup yang membutuhkan Allah? Bagaimanakah hidup yang membutuhkan Allah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 2, kalimat pertama sangat menarik. Ayat 2 pada kalimat pertama berkata seperti ini, Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ini menunjukkan posisi status siapa Daud dan siapa Allah. Daud berkata, Ya Allah, Engkaulah Allahku. Kalimat yang pendek ini menjelaskan dengan terang benderang, membukakan kepada kita siapa Allah dalam hubungannya dengan Daud. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Allahku, kataku menunjuk pada owner, kepemilikan. Daud memahami, merasakan, mengalami betul bahwa Allah itu adalah miliknya, kepunyaannya. Orang yang membutuhkan Allah adalah orang yang memiliki Allah, yang memahami, mengalami betul bahwa ia memiliki Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hubungan yang spesial. Bayangkan kalau suatu saat kamu punya kataku dalam kehidupanmu, pacarku, akan lebih spesial hubungannya dibanding dengan kata pacarnya. Kaitannya dengan dirimu. Suatu saat nanti kalau kamu punya istri, kamu akan katakan istriku. Ini merujuk pada hubungan yang bukan biasa. Orang tuaku, persekutuanku, termasuk P3KS-ku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ini menunjukkan bahwa hubungan Daud dengan Allah merupakan hubungan atau status yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Kalau saya, Bang Maner ini sudah punya istri, ya. Jadi kalau istriku itu berlaku tidak hanya di rumah. Sebutan istriku berlaku di rumah, di luar rumah, di mana saja dan kapan saja. Maka kalau Bang Maner bawa istri ke P3KS, itu akan disebut istriku, bukan istrinya. Oke? Sama halnya dengan Daud. Ya, adik-adik sekalian, sama halnya dengan Daud. Orang yang membutuhkan Allah adalah orang yang memiliki hubungan yang spesial dengan Allah. Orang yang memiliki Allah, mengalami Allah sepenuhnya dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penting sekali bagi kita untuk memahami hal ini. Engkau berbeda dengan dunia ini. Engkau berbeda dengan orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Kenapa? Bukan karena engkau cakep. Engkau berbeda bukan karena engkau ganteng. Tapi engkau berbeda karena engkau memiliki Allah. Engkau berbeda dengan dunia karena engkau memiliki Yesus dalam kehidupanmu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini poin pertama dari Bang Maner pada kesempatan ini. Yang kedua, ayat 2, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Apa maksudnya ya? Aku mencari Engkau. Orang semakin lapar akan semakin giat, semakin gigih mencari makanan supaya tidak lapar. Orang
semakin dahaga, semakin haus, akan semakin gigih, semakin berusaha supaya mendapatkan minuman. Daud berkata, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Maka yang kedua, orang yang membutuhkan Allah adalah orang yang haus dan lapar akan Allah. Orang yang haus dan lapar akan Allah. Tanda kutip haus dan lapar menunjukkan, dalam ayat 2 ini dikatakan dia mencari Allah. Dia merindukan Allah. Dia membutuhkan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud berkata, aku mencari engkau, berarti saudara-saudara, sesuatu hal yang tidak dapat ditunda. Berarti saudara-saudara, keinginan, kebutuhan, harapan akan Allah merupakan sesuatu yang tidak dapat dibatalkan. Daud memahami betul, aku mencari engkau, aku tidak boleh tinggal diam, aku tidak bisa menunggu, maka aku harus mencari. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya kebutuhan akan Allah adalah kebutuhan yang paling utama. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Ini menunjukkan bahwa Allah itu bagian utama, bagian terpenting dalam kehidupan Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, haus dan lapar akan Allah digambarkan seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kondisi sangat memprihatinkan. Haus dan lapar akan Allah digambarkan seperti kondisi tanah yang kering, tandus tiada berair. Kondisi yang sangat memprihatinkan, kondisi yang sangat buruk. Harus segera melakukan sesuatu, harus segera diolah, harus segera dipulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanah kering tandus tiada berair tidak akan pernah dihidupi tumbuh-tumbuhan dengan baik. Karena tanah kering tandus tiada berair tidak memberikan kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan begitulah kondisi orang yang merindukan Allah, orang yang haus lapar akan Allah. Demikian juga dengan kita. Saat kapan kita haus dan lapar akan Allah? Setiap saat, setiap waktu. Maka jangan pernah merasa cukup kalau engkau sudah membaca kitab suci satu kali. Jangan pernah merasa cukup kalau engkau sudah berdoa di pagi hari. Masih kurang, masih kurang. Karena kondisi kita digambarkan seperti tanah kering, tandus tiada berair. Lagi, lebih dan lebih lagi kita membutuhkan Allah. Yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua, ayat 3 katakan begini. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku memandangmu. Bagaimanakah orang yang membutuhkan Allah? Orang yang membutuhkan Allah hidup dengan memandang kepada Allah. Orang yang memandang kepada Allah. Di awal tadi saya sudah sampaikan kepada kita. Situasi masa sulit sekarang ini membuat orang tidak lagi bisa menikmati Allah, memikirkan hal rohani.
memandang kepada Allah. Sekarang pandangan banyak orang teralih pada wabah COVID-19. Fokus orang sudah beralih kepada hal-hal yang berkaitan dengan virus corona. Saudara-saudara, tapi Daud pergumulannya besar, tapi pandangannya tertuju kepada Allah. Dia diancam melarikan diri ke padang gurun Yehuda, tapi hatinya, pikirannya tetap tertuju kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang memandang kepada Allah merujuk pada sikap bagaimana kita di hadapan Allah kapan saja, di mana saja. Kita ini di hadapan Allah kapan saja, di mana saja, situasi bagaimana saja, kita tetap di hadapan Allah. Maka pandanglah kepada Allah ketika engkau tidak di medan, sekalipun tidak di medan. Ketika engkau dibatasi stay at home, tapi hatimu, pikiranmu, matamu harus tertuju kepada Allah. Karena kita di hadapan Allah, maka sikap hidup kita harus menghormati Allah. Sikap hidup kita harus menghargai Allah. Bang Mander pernah sampaikan ketika bicara integritas tidak hanya bicara kualitas apa yang kukatakan dan apa yang kupikirkan, apa yang di hatiku. Tapi integritas juga bicara bagaimana kita ketika tidak dilihat orang. Bagaimana kita ketika tidak di hadapan orang. Itu integritas. Bagaimana engkau ketika stay at home. Bagaimana engkau ketika harus dibatasi, belum diizinkan mengadakan persekutuan secara kolektif bersama-sama dalam satu ruangan. Tapi hatimu harus tetap tertuju kepada Allah, memandang kepada Allah. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kondisimu. Kalau Allah itu penting dalam kehidupanmu, maka perjuangkanlah. Kalau Allah itu milikmu, situasi apapun yang kau hadapi, miliki Dia dalam hubungan yang spesial. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimanakah hidup yang membutuhkan Allah? Orang yang membutuhkan Allah hidup dalam kasih setia Allah. Ayat selanjutnya, ayat 4 dan 5 berkata begini, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikian aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini ada tidak semata-mata karena kita sehat. Kita ini masih hidup tidak semata-mata karena kita masih kuat. Tapi kita ada, kita masih hidup, bisa bernafas. Tidak lepas dari kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksud Daud dengan kasih setia ini? Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Mengapa kasih setia Allah lebih baik daripada hidup? Karena kasih setia Allah adalah sumber kehidupan bagi Daud. Kasih setia di sini bicara dua hal, yaitu keset dan emunah. Keset dan emunah itu bicara tentang kasih yang teguh atas dasar perjanjian yang telah dibuat dahulu. Tuhan Allah setia kepada janjinya. Maka Yesus pernah mengutip firman Tuhan dalam perjanjian lama ketika dia dicobai oleh iblis, buatlah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan Allah. Dalam hal ini hendak diingatkan,
Hidup kita bukan karena makan dan minum saja. Kita hidup bukan karena apa yang kita makan dan kita minum, tapi kita hidup oleh karena pemeliharaan Allah. Kita hidup karena kita berpegang kepada janji Allah. Bicara kasih setia akan dialami oleh orang-orang yang percaya berpegang kepada perkataan-perkataan Allah. Sebab kasih setia telah dijanjikan oleh Allah. Janji-janji Allah yang pernah diucapkan dulu kepada nenek moyang Daud. Janji-janji Allah dalam kitab suci yang kita baca, pasti ia tepati. Allah tidak bisa menyangkal firman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, mari kita hidup sebagai orang yang membutuhkan Allah. Saya tahu kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh kesehatan. Tapi jangan lupa kita juga lebih lagi membutuhkan Allah. Perjuangkan hubunganmu dengan Allah. Markus pasal 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus pergi seorang diri dan ia berdoa di sana. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Allah memanggil kamu. Oleh sebab itu, persekutuan dengan Allah, hubungan pribadi dengan Tuhan, adalah panggilan Allah kepada setiap orang percaya. Jangan katakan engkau Kristen kalau engkau tidak punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, engkau bohong. Jangan engkau melayani kalau HPDT-mu dengan Tuhan berantakan. Legalitas kita dalam melayani Tuhan bukan karena engkau pengurus di persekutuan. Legalitasmu melayani Tuhan bukan karena engkau mahasiswa jurusan teologi. Legalitasmu melayani Tuhan adalah hubungan pribadimu dengan Tuhan baik. Pertanggungjawabanmu dalam melayani Tuhan adalah persekutuanmu dengan Tuhan baik. Jangan hanya bicara tentang Tuhan, tapi engkau tidak pernah bicara dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini, mari kita miliki yang terpenting. Miliki yang paling utama. Ingat, Daud berkata, ya Allah, engkaulah Allahku. Bagimu Allah itu apamu? Milikmu kah atau milikmu? Orang yang membutuhkan Allah adalah orang yang haus dan lapar akan Allah. Orang yang membutuhkan Allah adalah orang yang senantiasa memandang kepada Allah. Orang yang membutuhkan Allah adalah orang dalam kehidupannya hidup dalam kasih setia Allah. Mari penuhi panggilanmu. Kalau engkau memiliki Allah, engkau akan punya hubungan yang baik dengan Allah. Engkau akan penuhi panggilannya untuk melayani. Jangan takut. Jangan khawatir. Daud dalam kelemahannya, dalam pelariannya di padang gurun Yehuda, tetap bersekutu dengan Allah. Karena dengan bersekutu dengan Allah, dia beroleh kekuatan baru. Semakin kita bersekutu dengan Allah, kita semakin dikuatkan. Ingatlah perkataan Martin Luther sebagai penutup dalam renungan khotbah hari ini. Banyak berdoa, banyak kekuatan. Sedikit berdoa, sedikit kekuatan. Tidak berdoa, tidak ada kekuatan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk dapat mendengar, mengerti dengan baik, memahaminya. Berkati setiap adik-adik hamba-Mu yang sudah mendengarkan. Sempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan. Tolong kami untuk bersama-sama hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.